Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Oke, bagaimanakah kabar hari ini? Apakah semua sehat? Sehat. Alhamdulillah, baik. Terima kasih atas kehadiran dan kekompakannya pada hari ini. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, untuk ketua kelas diminta tolong untuk membacakan doa terlebih dahulu. Silahkan. Baik Ibu, sikap siap semuanya agar pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk ketua kelas sudah memimpin doa untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, sebelum kita mulai pada pembelajaran pagi hari ini, kita tes semangatnya terlebih dahulu ya. Apakah bisa dimengerti? Bisa Ibu. Oke, tes semangatnya apabila saya mengucapkan tepuk tangan, itu kalian tepuk 1 kali. Jika tepuk kaki, kalian tepuk tangan 2 kali. Apakah bisa dimengerti? Bisa Ibu. Oke, tepuk tangan, tepuk kaki, tepuk tangan kaki. Baik, terima kasih anak-anak, kalian sudah lebih bersemangat dan lebih fokus untuk menerima pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, pada kali ini Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran pada pembelajaran virus kali ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran virus kali ini yaitu melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu mengidentifikasi ciri-ciri virus dengan benar. Sebelum masuk ke ciri-ciri virus, kalian nanti akan dikenalkan sejarah sedikit mengenai virus itu sendiri. Yang kedua, melalui kegiatan literasi, peserta didik mampu menganalisis peranan virus yang menguntungkan dan merugikan bagi manusia dengan benar. Karena virus itu dapat menguntungkan dan dapat merugikan pada kehidupan manusia sendiri. Dan yang terakhir, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menganalisis solusi terhadap penyebaran virus bagi kehidupan manusia dengan tepat. Dari sini apakah bisa dipahami? Bisa Ibu. Oke, baik. Selanjutnya sekarang Ibu akan menjelaskan tentang kriteria penilaian pada pembelajaran pagi hari ini. Kriteria penilaian dapat dilihat dari profil pelajar Pancasila, di mana kita menerapkan pada beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, bergotong royong dan bernalar kritis. Di mana beriman itu pada individu masing-masing dilihat pada pembelajaran. Yang kedua pada berpikir kritis pada saat kalian mengerjakan LKPD dan bergotong royong pada saat mengerjakan LKPD secara kelompok. Apakah bisa dimengerti? Bisa Ibu. Sebelum memulai materi pada hari ini, Ibu ingin sedikit mengulas tentang pemahaman yang kalian ketahui. Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan, Ibu harap kalian dapat paham. Oke, apakah kalian sudah siap untuk menjawab pertanyaan yang akan Ibu ajukan? Sudah Ibu. Oke, dari jawaban kalian, Ibu sudah yakin bahwa kalian bisa menjawab pertanyaan yang akan Ibu ajukan. Ibu akan memberikan kesempatan bagi siswa yang ingin menjawab dengan mengangkat tangan terlebih dahulu. Ibu akan mulai dari pertanyaan yang pertama, yaitu apakah kalian masih ingat tentang beberapa peristiwa atau kejadian yang terjadi beberapa tahun ke belakang dan apa sih penyebab dari peristiwa tersebut? Ya, Rizka silahkan menjawab. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi beberapa tahun yang lalu itu saya masih ingat adanya pandemi Ibu, yang mana mengharuskan saya untuk tetap di rumah dan juga bersekolah secara online. Menurut informasi yang saya dapat, pandemi itu dapat terjadi karena adanya penyebaran virus corona Ibu. Ya, bagus sekali ya jawaban dari teman kalian Rizka, bahwa kejadian yang terjadi beberapa tahun ke belakang itu adanya pandemi COVID-19, di mana hal tersebut diakibatkan adanya penularan dari virus corona, di mana saat itu kita disuruh tetap stay di rumah guna menghindari penularan dari penyakit tersebut. Selain dari virus corona tersebut, masih terdapat beberapa macam virus lainnya, yaitu Ibu ingin salah satu dari kalian menyebutkan dan bagaimana sih akibat dari penularan virus tersebut. Ya, silahkan Fajrina. Baik Bu, saya izin menjawab. Salah satu virus yang saya ketahui yaitu virus penyebab sakit flu, yang menyebabkan pernafasan akut yang disebabkan oleh virus influenza. Ya, benar sekali ya jawaban dari teman kalian Fajrina, bahwa flu yang menyebabkan pernafasan akut itu disebabkan oleh influenza virus. Namun perlu diingat bahwa tidak hanya virus corona dan influenza virus saja, namun masih terdapat beberapa macam lainnya seperti HIV, hepatitis, dan Ebola, dan masih banyak lagi.
Dari beberapa contoh virus yang telah Ibu sebutkan tadi, Ibu ingin tahu sih, apa kalian tahu tentang itu virus apa dan bagaimana dampak bagi kehidupan? Saya, Bu. Ya, Lintang silahkan menjawab. Menurut saya virus itu materi mikroskopik dari DNA, dan kemudian dampak dari virus yaitu merugikan karena berdampak bagi kesehatan. Ya, benar sekali jawaban dari teman kalian Lintang. Berarti Ibu harap kalian sudah paham mengenai materi virus. Namun perlu diingat bahwa virus itu tidak hanya menimbulkan dampak yang negatif, bisa juga mengakibatkan dampak yang positif atau menguntungkan. Oke anak-anak, selain mempelajari tentang pengertian virus sendiri, pada hari ini kita juga akan mempelajari tentang dampak negatif maupun dampak positif yang diakibatkan oleh adanya virus. Ibu harap kalian masih semangat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Oke, selanjutnya Ibu akan menayangkan sebuah video mengenai coronavirus yang sedang trending topik akhir-akhir ini. Tapi sebelumnya Ibu mau bertanya kepada anak-anak semuanya, dari kalian semua di sini, apakah sudah ada yang tahu atau sekedar mendengar mengenai temuan varian baru dari COVID-19 ini? Silahkan. Saya Ibu izin menjawab. Setelah kehidupan kembali normal dan teratasnya virus corona, saya belum pernah mendengar lagi tentang temuan varian virus baru, Ibu. Oke, baik. Terima kasih, Linda. Sebagai penguatan informasi, Ibu akan menayangkan sebuah video dari sumber terpercaya mengenai coronavirus akhir-akhir ini. Silakan dilihat dan dicermati ya. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi melaporkan kasus COVID-19 di Indonesia mengalami kenaikan karena adanya varian baru. Menurut Nadia, varian baru saat ini yang dominan di Indonesia yakni varian Eris atau EG5 dan EG2. Nadia menjelaskan peningkatan kasus terjadi dari yang biasanya ada 10-20 kasus dalam seminggu, namun pada pekan lalu menjadi 267 kasus per minggunya. Nadia menghimbau kepada masyarakat yang mengalami sakit untuk segera datang ke fasilitas kesehatan terdekat dan memakai masker. Pemakaian masker juga disarankan bagi lansia atau warga dengan penyakit bawaan atau komorbid saat berada di tempat umum. Masyarakat sebaiknya juga menunda bepergian ke negara yang saat ini sedang mengalami lonjakan kasus COVID-19. Selain itu, segera melengkapi vaksinasi COVID-19. Sebelumnya, Kementerian Kesehatan Singapura melaporkan jumlah infeksi COVID-19 meningkat secara signifikan. Jumlah kasus COVID-19 di Singapura diperkirakan bertambah menjadi 22.094 dalam kurun waktu 19 sampai 25 November 2023. Oke anak-anak, dari video tersebut, dari kalian adakah yang ingin memberikan pendapatnya mengenai informasi yang sudah didapat dari video tersebut? Silahkan angkat tangan. Saya ingin berpendapat, Bu, bahwa video tersebut menunjukkan adanya peningkatan varian COVID-19 sehingga kita diminta waspada untuk COVID-19 tersebut. Oke, benar sekali Lintang. Dari video yang sudah Ibu tampilkan, video tersebut menerangkan bahwa sekarang ini sedang ada kenaikan angka virus COVID-19 di Indonesia karena adanya temuan varian baru yakni varian Eris atau EG5 dan juga EG2 yang sudah ditemukan lebih dahulu di Singapura. Varian ini adalah varian yang lebih cepat menular dibandingkan dari varian-varian yang sebelumnya. Jadi penting untuk kita mempelajari mengenai peran virus dalam kehidupan kita, mengenai
baik buruknya untuk kehidupan kita. Jadi anak-anak dalam kondisi sekarang bahwa kita merasa aman, sekarang bukan berarti kita lalai dan juga tidak peduli dengan temuan varian baru tersebut. Jadi kita harus tetap selalu waspada dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Nah, ada yang tahu tidak kenapa bisa muncul varian baru dari virus tersebut? Silahkan, mungkin ada yang ingin berpendapat. Saya Ibu. Ya, Indi, silahkan. Menurut saya munculnya varian baru dari virus tersebut karena adanya mutasi gen, Ibu. Oke, baik. Apakah ada yang lain lagi? Saya Ibu. Ya, Elita. Izin berpendapat Ibu, seperti pendapat dari teman saya sebelumnya, bahwasanya virus itu memiliki kemampuan berevolusi yang sangat tinggi, di mana dalam prosesnya terjadi mutasi gen yang membedakan virus tersebut berbeda dengan virus yang sebelumnya, seperti mudah menular seperti itu, Ibu. Terima kasih. Oke, bagus sekali ya jawabannya. Dua-duanya sama-sama benar. Jadi kenapa bisa muncul varian baru? Karena kemampuan virus yang bisa berevolusi. Saat berevolusi terjadi proses replikasi di mana terkadang terjadi kesalahan dalam penyalinan materi genetik yang biasa kita sebut dengan mutasi. Dari sini, apakah ada pertanyaan? Belum ada, Ibu. Oke, baik. Jika belum ada, Ibu akan melanjutkan untuk menjelaskan materi terkait virus. Di sini sudah ada peta konsep dari materi yang kita pelajari hari ini. Bisa dilihat dan dicermati anak-anak, materi yang akan kita pelajari meliputi ciri-ciri, struktur, dan peran virus dalam kehidupan sehari-hari. Pertama-tama yang kita pelajari adalah ciri-ciri dari virus. Namun sebelum itu, Ibu ingin bertanya, apakah ada yang bisa menyebutkan ciri-ciri virus selain yang ada di slide PPT? Saya Ibu. Oke, Linda, silahkan. Ciri-ciri virus yang saya ketahui selain yang ada di PPT, bahwasanya virus itu terdiri atas selubung proton atau kapsid dan bahan inti. Lalu dia bisa stabil hidup pada pH 5 hingga 9. Seperti itu, Ibu. Oke, baik. Benar sekali ya jawabannya. Jadi, virus itu memiliki ciri-ciri yang pertama bersifat aseluler, yang kedua tidak bergerak, yang kedua tidak bergerak, yang ketiga berukuran mikroskopis, yang keempat memiliki ukuran yang beragam, yang kelima tubuhnya tersusun dari selubung proton dan juga bahan inti dan bisa bertahan stabil di pH kisaran 5 sampai dengan 9. Dari penjelasan Ibu, apakah bisa dipahami anak-anak? Bisa, Ibu. Oke, jika selanjutnya kita next ke struktur. Oke, baik, selanjutnya materi yang akan kita pelajari adalah struktur dari virus. Di sini apakah ada yang bisa menggambarkan atau menyebutkan apa saja sih struktur dari virus itu? Saya, Bu. Oke, Taufik, silahkan. Kalau menurut saya virus itu ada kepala, leher, sama ekornya, Bu. Oke, baik, benar sekali ya. Jadi seperti yang ditampilkan di PPT, struktur virus sendiri itu terdiri dari kepala, di mana kepala itu tersusun dari kapsid dan juga DNA. Kemudian ada leher, dan yang terakhir ada ekor. Di ekor sendiri ada 3 bagian, yakni sanat ekor, lempeng dasar, dan juga jarum penusuk. Dari penjelasan Ibu, apakah bisa dipahami anak-anak? Bisa, Ibu. Oke, next selanjutnya yang akan kita bahas adalah peran virus dalam kehidupan sehari-hari. Jadi peran virus dalam kehidupan sebagian besar itu merugikan ya, karena cara hidupnya yang bersifat intraseluler obligat pada sel hidup. Namun ada beberapa manfaat dari virus yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Misalnya untuk pembuatan vaksin, memberantas hama, dapat digunakan dalam teknologi rekayasa genetika, misalnya untuk terapi gen. Jadi berdasarkan penjelasan yang Ibu sampaikan, apakah bisa dipahami? Bisa, Ibu. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, bisa dilihat dari PPT. Untuk setiap kelompoknya terdiri dari 2 atau 3 siswa. Jadi untuk mempersingkat waktu, Ibu akan membagi kalian sesuai dengan absen kalian ya. Baik, untuk
Linda dan juga Elita, kalian masuk ke dalam kelompok 1. Kemudian ada Taufikul, Indi dan juga Rizka, kalian masuk ke dalam kelompok 2. Dan terakhir ada Lintang dan juga Fajrina masuk ke dalam kelompok 3. Apakah bisa dipahami semuanya? Bisa, Ibu. Baik, sekarang Ibu akan membagikan LKPD yang nantinya akan kalian kerjakan bersama dengan kelompok kalian masing-masing. Baik anak-anak, sekarang kalian bisa mencermati LKPD yang telah Ibu bagikan. Di LKPD tersebut sudah ada petunjuk pengisian dan juga tujuan pembelajaran. Jadi, tugas kalian sekarang adalah untuk mencari informasi mengenai sejarah perkembangan virus dan juga peranan virus bagi kehidupan sehari-hari. Untuk membantu kalian mencari informasi tersebut, kalian bisa mencari informasi tambahan dari berbagai sumber, misalnya internet, artikel, jurnal, ataupun buku. Baik, apabila kalian sudah selesai mengerjakan semuanya, kalian bisa mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian dengan cara maju di depan, mempresentasikan hasil diskusi kalian. Dan untuk kelompok yang tidak bertugas presentasi, Ibu harap kalian tetap menyimak dan mencermati presentasi dari teman kalian. Apa bisa dimengerti? Bisa, Ibu. Baik, apakah ada pertanyaan atau mungkin masih ada yang bingung dengan isi LKPD tersebut? Belum, Bu. Baik, jika tidak ada pertanyaan, mungkin Ibu akan beri kalian waktu selama 20 menit untuk mengerjakan LKPD tersebut. Apakah waktu 20 menit itu cukup anak-anak? Cukup, Ibu. Baik, selamat mengerjakan dan tetap semangat anak-anak. Oke anak-anak, apakah semua sudah betul-betul paham tentang LKPD-nya? Apakah masih ada yang ditanyakan? Iya Rizka, silahkan. Saya izin bertanya Ibu, apakah kami diperbolehkan membuka smartphone untuk mencari jawaban yang ada di LKPD dengan bantuan internet, Ibu? Oke, jadi ini untuk semua ya. Kalian semua diperbolehkan untuk menggunakan smartphone kalian dengan bantuan internet untuk mencari jawaban yang ada di LKPD. Namun, ada hal yang harus kalian perhatikan ketika kalian mengambil jawaban dari internet, dari buku maupun dari sumber-sumber yang lain. Kalian tidak boleh asal meng-copy paste. Jadi kalian harus memahami informasi yang sudah kalian dapatkan. Kemudian kalian harus menuliskannya dengan bahasa yang kalian pahami sendiri. Apakah bisa dipahami? Bisa, Ibu. Oke, untuk kelompok yang lain bagaimana? Apakah ada yang ditanyakan? Nanti Ibu akan ke kelompok kalian. Iya, Elita? Izin bertanya, Ibu. Iya. Untuk soal nomor 4 itu deskripsi yang dimaksudkan bagaimana ya, Ibu? Apakah kita harus menuliskan tahapannya secara lengkap? Oke. Jadi untuk soal nomor 4, misalkan pada tahapan absorpsi hidrolitik ya, pada tahap deskripsi kalian bisa menuliskan bagaimana tahapan absorpsi ini berlangsung dan di mana tempatnya. Nah, ini ada gambar di nomor 4, bisa kalian jadikan acuan untuk menjawab soal di nomor 4. Apakah sudah bisa dipahami? Sudah, Ibu, sudah paham. Terima kasih. Ya. Untuk kelompok ini bagaimana? Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada, Ibu. Oke. Anak-anak masih ada waktu yang tersisa, bisa kalian manfaatkan sebaik mungkin untuk berdiskusi bersama kelompok untuk mengerjakan LKPD-nya. Tetap semangat dan tetap bekerja sama dalam kelompok dengan keadaan tenang ya. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Oke anak-anak, waktu mengerjakan LKPD sudah habis. Apakah sudah selesai? Belum, Ibu. Karena waktunya sudah habis, untuk LKPD-nya bisa kalian lanjutkan untuk mengerjakan di rumah dengan tetap berkelompok ya. Minggu depan, Ibu akan minta masing-masing kelompok untuk presentasi. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Oke anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Apakah ada yang ditanyakan ataukah ada yang perlu Ibu perjelas? Belum ada, Ibu. Baik, kalau belum ada berarti kalian semua sudah paham dan sudah jelas terkait materi hari ini. Ibu harap kalian bisa menerima dengan baik.
Dan Ibu ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada kalian yang sudah berpartisipasi secara aktif dalam sudah mampu dan berani berpendapat secara masing-masing dan mampu bekerja sama dalam kelompok, dalam mengerjakan LKPD dan berdiskusi. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, karena semua sudah selesai, sekarang Ibu tanya, ada dari kalian, dari pembelajaran awal tadi, apa sih yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, silahkan Mbak Judina. Baik Ibu, menurut saya kesimpulan dari pembelajaran hari ini, sebagian besar peran virus itu merugikan karena dia itu bersifat parasit intraseluler obligat. Tetapi dia juga memiliki sifat yang menguntungkan karena bisa digunakan sebagai pembuatan vaksin terhadap suatu penyakit tertentu. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Fajrina. Jadi benar yang dikatakan oleh Fajrina bahwasanya virus ada yang merugikan, ada juga yang menguntungkan. Jadi Ibu juga ingin menyimpulkan materi pembelajaran pada hari ini bahwasanya kita sudah belajar materi yang berkaitan tentang virus, di mana virus memiliki beberapa ciri-ciri, diantaranya bersifat aseluler, tidak memiliki sel, dan berukuran mikroskopis. Jadi, pemahaman kita berkaitan dengan virus itu sangat penting, mulai dari siklus hidup virus, replikasi virus, dan struktur virus. Kenapa? Karena agar kita tahu upaya dan pencegahan terhadap virus itu. Benar yang dikatakan Fajrina tadi, bahwasanya memang sebagian besar virus itu merugikan. Tetapi ada juga yang menguntungkan, yang sebagai contohnya digunakan untuk vaksin untuk mengobati pandemi COVID-19 yang beberapa tahun kemarin sedang berlangsung di negara kita. Oke, Ibu ingin mengingatkan kepada kalian, jangan lupa untuk menyelesaikan LKPD kalian masing-masing secara berkelompok. Yang belum selesai segera diselesaikan, dijawab dengan lengkap, mungkin bisa berdiskusi lagi sehingga jawaban kalian lebih kritis dan dipersiapkan untuk pertemuan selanjutnya untuk dipresentasikan maju ke depan satu-satu. Bisa dipahami? Bisa Ibu. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mungkin dari kalian silahkan memimpin doa. Baik, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Taufikul. Terima kasih anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Ibu mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Terima kasih banyak dan semoga kalian tetap semangat dalam menuntut ilmu dan semoga di pertemuan selanjutnya kita bisa bertemu dalam keadaan sehat dan semoga ilmu-ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhiru kata, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.